Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi di hari Senin ini. Kita akan memulai kegiatan kita di hari ini dan untuk itu kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas penyertaan Tuhan, kami boleh kembali ada di Senin pagi ini. Kami akan kembali memulai aktivitas kami di awal minggu yang baru ini, Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami supaya kami mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Bersabdalah ya Bapa, kami telah siap untuk memasuki pemberitaan akan firman Tuhan. Amin. Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini dari kitab Kejadian pasal 37 ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya lah mereka di Dotan. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama dari kediaman kita masing-masing. Terpujilah Kristus, haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi bahkan diberkati Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita boleh kembali memasuki hari yang baru di minggu yang baru. Kita percaya kita boleh ada pada saat ini itu semua karena berkat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan untuk itu kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah tema pemimpin patuh melaksanakan pekerjaan. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, berbicara tentang pemimpin, pasti yang terlintas dalam pemikiran kita adalah pemimpin dalam suatu perusahaan, pemimpin dalam suatu organisasi, pemimpin dalam suatu negara. Memang benar, itulah yang dikatakan sebagai pemimpin. Pemimpin yang memiliki berbagai macam tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. Dan oleh sebab itu, kita pun ketahui bersama bahwa untuk menjadi pemimpin dibutuhkan usaha yang besar, dibutuhkan pengorbanan yang besar, dibutuhkan berbagai hal untuk dapat mencapai posisi tersebut. Ada banyak pengorbanan, ada banyak waktu yang dikorbankan untuk dapat sampai pada titik tersebut. Dan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang siap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang dipercayakan kepada ia dengan penuh kerendahan hati, kejujuran, pengendalian diri, dan juga senantiasa mengandalkan hikmat Tuhan dalam kehidupannya. Itulah pemimpin yang baik, pemimpin yang tidak mengandalkan egonya, pemimpin yang tidak semena-mena kepada setiap orang yang dipimpinnya. Dan Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi pemimpin bukanlah hanya sesuatu hal yang dikatakan sebagai jabatan, ataupun menjadi pemimpin bukanlah hanya sebagai yang saya katakan tadi, pemimpin dalam lembaga, pemimpin dalam organisasi, pemimpin dalam pekerjaan, bahkan pemimpin dalam negara. Kita semuanya, saya dan juga Bapak Ibu dan Saudara,
juga merupakan seorang pemimpin dalam kehidupan ini, yaitu pemimpin dalam keluarga kita masing-masing, bahkan pemimpin bagi diri kita sendiri. Oleh sebab itu, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita mau diajak untuk senantiasa mengerjakan setiap pekerjaan, setiap tugas dan tanggung jawab kita dengan penuh kesetiaan, dengan penuh semangat, tanpa ragu, melaksanakan setiap tugas tanggung jawab kita untuk menyebarkan kebaikan, membagikan kasih kepada semua orang, dan bekerja dengan penuh ketulusan hati, tidak pandai ataupun tidak mudah untuk mengeluh. Seperti kisah Yusuf dalam bacaan kita di pagi hari ini, di mana ia mau senantiasa melakukan pekerjaan yang diberikan kepada ayahnya. Ketika Yakub menyuruhnya untuk melakukan ini dan itu, ia tidak mengeluh, tetapi ia mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Walaupun pekerjaannya berat, harus berjalan jauh untuk menemui saudara-saudaranya, tetapi ia mengerjakannya dengan penuh kesungguhan hatinya. Maka ketika ia melakukan pekerjaannya, tidak ada kata mengeluh sedikit pun, sebab ia tahu bahwa ketika ia melakukan yang terbaik, maka ayahnya pun akan senang. Dan inilah yang hendak disampaikan kepada kita sekalian melalui kisah Yusuf. Kita mau diajak untuk senantiasa bersemangat menjalani kehidupan ini. Kehidupan kita tentu tak lepas dari yang namanya persoalan, yang namanya tantangan kehidupan. Dalam pekerjaan pun mungkin kita memiliki pemimpin yang berbeda-beda. Ada pemimpin yang mudah marah, ada pemimpin yang sangat sabar, ada pemimpin yang rendah hati. Dan kita pasti tentu menginginkan pemimpin yang baik dan pemimpin yang rendah hati. Kita tidak menginginkan pemimpin yang suka marah-marah. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita melihat dari sisi positifnya. Mungkin saja setiap pemimpin-pemimpin kita memiliki caranya yang berbeda-beda untuk memimpin. Bahkan dalam pemimpin di gereja pun memiliki cara yang berbeda-beda. Tetapi mari kita mengambil dari sisi yang positifnya bahwa semua dilakukan demi kebaikan kita bersama. Dan itulah yang harus kita lakukan sebagai pemimpin atas diri kita dan juga sebagai pemimpin dalam keluarga kita. Mari mengambil keputusan yang baik dan benar. Mari kita senantiasa mengusahakan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kehidupan pribadi kita, kehidupan bergereja kita, kehidupan kita bersosial, dalam pekerjaan, pendidikan, bahkan dalam lingkungan tempat kita tinggal. Mari menjadi pemimpin yang mau senantiasa melakukan kebaikan, bersikap jujur, dan juga rendah hati. Ketika kita menghadapi persoalan hidup, janganlah takut, janganlah khawatir. Percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kehidupan kita. Dan di hari ini pun, ketika Bapak, Ibu, dan juga Saudara akan melakukan pekerjaan, pendidikan, dan setiap usaha kerja yang kita lakukan, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Maka pasti Tuhan akan menuntun kita, dan juga mari kita buka diri kita supaya dikuasai oleh pimpinan Roh Kudus, dan juga kita dapat melakukan yang terbaik untuk masa depan kita dan juga untuk keluarga kita dan juga bagi diri kita pribadi. Tetap semangat menjalani kehidupan di hari ini. Ketika melakukan pekerjaan, semangatlah, jangan mudah untuk mengeluh. Memang berat, memang lelah, pasti kita semua capek untuk bekerja. Tetapi ketika kita meyakini bahwa pekerjaan yang kita lakukan demi kedamaian, kesejahteraan diri kita sendiri, bahkan keluarga kita, maka pasti kita akan semangat lagi untuk bekerja. Dan percayalah, Tuhan akan senantiasa beserta Bapak, Ibu, dan Saudara, dan juga saya ketika akan menjalani setiap pekerjaan, pendidikan, dan bahkan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita sekalian. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita di hari ini dengan penuh sukacita. Dan jangan lupa untuk senantiasa bersyukur dan juga bersikap rendah hati
Sebab itulah yang menjadi ciri-ciri bahwa kita telah menjadi pemimpin yang baik bagi diri kita, bahkan bagi keluarga kita. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk setiap cinta kasih-Mu yang tak berkesudahan bagi kehidupan kami. Di pagi hari ini kami boleh terbangun dengan sehat. Untuk itu kami percaya bahwa ketika kami akan melakukan pekerjaan pendidikan kami di hari ini, kami percaya bahwa Tuhan yang akan menuntunnya, Tuhan yang akan senantiasa melindungi dan juga memberikan yang terbaik bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan atas setiap cinta kasih-Mu yang begitu luar biasa yang kami boleh terima. Dan saat ini pun kami akan melanjutkan kehidupan kami. Kami percaya tak ada lain yang dapat menolong kami, hanyalah Tuhan yang akan senantiasa beserta dengan kami. Untuk itu senantiasa urapi kami. Beri kami hikmat-Mu supaya kami mampu untuk melihat mana yang terbaik yang untuk kami lakukan dalam kehidupan kami ini. Berkati senantiasa keluarga kami Tuhan. Jauhkan kami daripada sakit penyakit dan juga mara bahaya. Tuntun lindungi kami. Bahkan dalam kehidupan kami pribadi, berkati kami. Dalam pekerjaan, pendidikan kami, usaha-usaha yang kami lakukan, bahkan ya Tuhan, ketika masih ada di antara kami yang merindukan mendapatkan pekerjaan, mampukan kami Tuhan dalam setiap doa dan harapan dan usaha yang dilakukan. Kami percaya bahwa Tuhan telah menyediakan yang terbaik dan kami akan tetap berusaha dengan penuh semangat untuk melakukan yang terbaik demi kesejahteraan diri kami masing-masing, bahkan bagi kesejahteraan orang lain. Mampukan kami untuk melakukan kebaikan, menyebarkan kasih, dan menjadi damai dimanapun kami boleh berada. Ini kami Tuhan, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Kiranya kita boleh tetap semangat untuk menjalani pekerjaan kita, pendidikan kita, dan setiap aktivitas kita di hari ini tanpa mengeluh. Dan juga kita senantiasa bersyukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan mari kita menjadi pemimpin bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi semua orang. Dengan pemimpin yang selalu mengutamakan kerendahan hati dalam kehidupan kita hari lepas harinya. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan berkati kita sekalian.